PGSD. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari buku yang telah saya baca dengan judul Mindset Mengubah Pola Berpikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda yang ditulis oleh Carol S. Dweck. Pada buku ini menjelaskan mengenai jenis-jenis mindset. Jadi, setiap orang memiliki teladan atau role model yang menunjukkan jalan pada saat terpenting dalam hidupnya. Kemudian dapat memahamkan jenis mindset yang dapat mengubah kegagalan menjadi karunia. Ada dua jenis mindset, yaitu yang pertama fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan atau bakat bersifat tetap yang sudah melekat dalam setiap individu. Orang-orang dengan fixed mindset percaya bahwa bakat adalah segalanya. Mereka percaya secara alami kepintaran, bakat, kebodohan, dan kemampuan sudah melekat dalam setiap individu dan akan tetap seperti itu. Orang yang memiliki mindset tetap akan menghindari kegagalan dan tidak berani mengambil resiko. Yang kedua yaitu growth mindset. Orang-orang dengan growth mindset percaya bahwa dengan pertumbuhan dan perkembangan individu, mereka akan mendorong seseorang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Orang-orang dengan growth mindset melihat masalah sebagai tantangan, bukan hambatan yang tidak dapat diatasi. Pada bab 2 ini membahas tentang memahami mindset. Carol S. Dweck mengawali bab ini dengan menjelaskan mengenai bagaimana penulis dulu memiliki pola pikir tetap. Nah, ketika penulis masih remaja, dia menginginkan jodoh yang mirip pangeran. Seseorang yang sukses, tampan, dan sosok yang penting. Dia menginginkan karir yang solid untuk dirinya sendiri tetapi tidak terlalu sulit dan beresiko. Dia percaya semua hal itu akan membuktikan siapa dirinya. Lalu ia menyadari pola pikir seseorang itu bisa dirubah. Nah, jadi dalam buku ini membahas perbedaan dalam cara orang berpikir dengan pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Jadi orang-orang yang memiliki pola pikir tetap menganggap kecerdasan dan kemampuan mereka itu sudah melekat dalam setiap individu. Mereka tidak berminat mempelajari sesuatu hal yang baru karena menghindari sebuah kegagalan dan tidak berani mengambil resiko. Dia itu lebih memilih untuk ada di zona nyamannya. Nah, kalau untuk orang-orang dengan pola pikir berkembang, jadi dia itu menyamakan kesuksesan dengan mengembangkan diri untuk belajar lebih banyak. Mereka melihat masalah itu sebagai sebuah tantangan. Bagi mereka, kegagalan adalah ketika mereka tidak bertumbuh, belajar, dan tidak berani mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, Carol S. Dweck menggunakan bintang sepak bola Amerika yaitu Mia Hamm dan aktor Christopher sebagai contoh orang dengan pola pikir berkembang yang mencapai kesuksesan dengan konsisten mengembangkan diri dan kemampuan mereka. Kemudian di dalam buku ini juga terdapat mindset tumbuh benar-benar memungkinkan orang untuk mencintai apa yang mereka lakukan dan tetap akan mencintainya meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Banyak orang bermindset tumbuh tidak bercita-cita sampai ke puncak. Mereka sampai ke puncak sebagai akibat dari melakukan apa yang mereka cintai. Puncak adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang bermindset tetap. Tetapi puncak itu justru dicapai oleh banyak orang yang memiliki mindset tumbuh sebagai efek samping dari antusiasme mereka terhadap hal yang mereka kerjakan. Pada bab 3 ini, Carol S. Dweck menjelaskan bahwa kebanyakan orang mengira penemu Thomas Edison bekerja sendiri. Kenyataannya, kejeniusannya adalah hasil kerjasama dengan banyak pemikir hebat. Hal serupa juga terjadi pada naturalis Charles Darwin yang karyanya On the Origin of Species juga merupakan hasil kolaborasi. Tidak ada satupun orang yang dapat hidup sesuai dengan mitos tentang orang yang kesepian dan cemerlang yang tiba-tiba menghasilkan hal-hal yang menakjubkan. Carol S. Dweck mulai menjelaskan pola pikir dan prestasi sekolah. Dia mengatakan bahwa orang-orang dengan pola pikir tetap memiliki dua tujuan. Yang pertama, terlihat pintar, dan yang kedua, berusaha sesedikit mungkin. Dia menyebutnya sebagai sindrom upaya rendah. Melalui penelitiannya terhadap mahasiswa, Carol S. Dweck mengetahui bahwa orang-orang dengan pola pikir berkembang belajar secara berbeda dari orang-orang dengan pola pikir tetap. Mereka yang memiliki pola pikir berkembang belajar untuk belajar, sedangkan orang dengan pola pikir tetap belajar hanya untuk mengerjakan ujian dengan baik. Mereka cenderung fokus pada hafalan.
Yang selanjutnya yaitu bahaya pujian dan label positif. Carol S. Dweck memperingatkan agar tidak memuji bakat seseorang untuk menanamkan kepercayaan diri. Sebaliknya, orang tua dan mentor lainnya harus memuji usaha anak, bukan keterampilannya. Anak-anak yang dipuji hanya karena bakatnya akan kehilangan kepercayaan diri jika mereka gagal dan kemudian melakukan hal yang lebih buruk lagi di lain waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.